Hai, bestie, welcome back to my channel. Tonton sampai habis ya, matur thank you. Ronald Dominic adalah lelaki berbadan gempal. Dia adalah pria santun yang jika dilihat dari perilaku dan cara bicaranya, tidak akan mungkin kiranya dia melakukan tindak kejahatan. Pada akhir tahun 1997, polisi di selatan Louisiana akan mulai menemukan mayat di tempat-tempat umum. Mayat itu akan ditemukan dengan kondisi telah disetubuhi dan disiksa sebelum dibunuh. Selama 9 tahun berikutnya, daftar mayat yang ditemukan polisi akan terus bertambah. Mayat-mayat ini akan sering ditemukan di sepanjang pinggir jalan, mengambang di teluk, membusung di ladang tebu, dan setengah terkubur di parit. Mayat yang kebanyakan laki-laki dan tunawisma membuat polisi menyimpulkan bahwa seluruh korban yang mati mungkin adalah korban dari orang yang sama. Kasus ini kemudian dikenal sebagai kasus Bayou Killer. Inilah kisah mengerikan dari Ronald Dominic. Lahir pada tahun 1964 di Thibodaux, Louisiana, Ronald Joseph Dominic dilaporkan tidak menunjukkan tanda-tanda sosiopati sejak dini. Malahan dia bisa dibilang tumbuh sebagai remaja yang normal. Meskipun ia tinggal di sebuah taman trailer yang kecil, Dominic aktif di sekolah dan banyak menghabiskan waktu luangnya dengan bernyanyi di paduan suara dan tampil bersama klub ekskul sekolahnya. Dia dikenal di kota Thibodaux karena kemurahan hatinya dan sering terlihat membantu penduduk komunitasnya dengan pekerjaan pekarangan atau membawa belanjaan. Selama masa muda, kegundahan dalam preferensi seksual terkadang membuat Dominic frustasi. Jauh di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia adalah seorang gay. Dia baru menerima keunikannya itu ketika dia mulai bernyanyi dan tampil di bar gay lokal. Tidak seperti penghuni taman trailer kecil tempat tinggalnya, penduduk lokal di bar gay melihat Ronald Dominic sebagai orang yang tidak menyenangkan. Selama beberapa waktu, Dominic akan mempertahankan sikap kasarnya, bahkan sampai melapor polisi bahwa dia mengaku telah membunuh 1-2 orang. Pada tahun 1985, ia ditangkap karena pelecehan melalui telepon dan didenda sebesar $75. Beberapa tahun kemudian dia kembali ditangkap karena ngebut dan mengemudi sambil mabuk-mabuk, berhasil lolos hanya dengan membayar denda. Pada tahun-tahun sebelum pembunuhan beruntunnya, Dominic akan tercatat keluar masuk kantor polisi kurang lebih sebanyak 7 kali dengan menerima hukuman ringan saja. Terlepas dari seringnya pertikaian dengan hukum, Ronald Dominic terus tinggal di komunitas taman trailernya tanpa ada masalah yang berarti. Baiklah, memang sih fakta bahwa tetangganya cenderung cuek dengan kehidupan Dominic adalah karena lelaki itu memang tampak tidak berbahaya. Dia adalah pria gendut yang berbicara sangat pelan, tinggal dengan saudara perempuannya yang pincang dan terlihat seperti NPC jika lingkungannya itu adalah sebuah game. Keberadaan Ronald Dominic di situ bak pelengkap saja. Ada atau tidak ada, tidak akan ada perubahan berarti. Polisi negara bagian Louisiana sebenarnya sudah meluncurkan satuan tugas untuk menangani masalah ini tak lama setelah kematian Mitchell pada tahun 1997. Kala jumlah mayat meningkat dengan indikasi bahwa pelakunya adalah sosok yang sama, FBI kemudian bergabung dalam penyelidikan. Menurut Jim Bernanke, seorang profiler dari FBI, kasus pembunuhan Bayou Strangler memiliki rasio kematian paling tinggi di dalam waktu singkat apabila dibandingkan dengan pembunuh berantai lainnya. Dalam analisa lain menjadi jelas juga bahwa si pembunuh memiliki tipe untuk korban yang dia incar. Dia menargetkan sebagian besar pria tunawisma berusia antara 18 sampai 40 tahun.
Orang buangan sosial yang mungkin dia perkirakan tidak akan dipedulikan oleh siapapun jika mereka mati. Sebagian besar pria-pria ini diketahui dijemput di bar gay atau di jalanan di mana mereka beristirahat di malam hari. Si pembunuh juga diketahui beberapa kali akan memperlihatkan foto seorang wanita dan mengatakan kepada gelandangan yang akan dia jebak. Tentu itu semua hanyalah tipu karena si pembunuh akan memperkosa dan menyiksa mereka setelah mereka sampai di rumah Dominic. Dominic mengatakan kepada polisi selama penangkapannya bahwa jika orang-orang itu menolak untuk diikat, dia akan membiarkan mereka pergi tanpa cedera. Hal ini mengindikasikan bahwa para korban sebenarnya masih punya pilihan sebelum mereka benar-benar disiksa. Dengan klaim ini, sekitar 23 pria tercatat setuju untuk diikat sebelum kemudian menghadapi waktu penuh teror mereka. Mereka mungkin awalnya mengira bahwa itu hanyalah permainan saja. Padahal setelah mereka diikat, Dominic tidak akan melepas mereka bahkan setelah mereka memohon. Satu orang bagaimanapun memilih tidak setuju untuk diikat dan pergi begitu saja. Meskipun begitu, pria itu nampaknya merasakan ada yang ganjil pasca bertemu dengan Dominic dan pada akhirnya melapor polisi. Penampilan bisa saja menipu dan dalam kasus Dominic hal itu memang benar. Bahkan sebelum menjalani karir sebagai pembunuh berantai, dia pernah tertangkap dengan tuduhan yang cukup serius. Pada bulan Agustus 1996, Dominic ditangkap dan didakwa dengan pemerkosaan. Dia diduga memaksa seorang pria untuk pulang bersamanya dan berusaha mengikatnya. Ketika pria itu menolak, Dominic menjadi kasar. Saksi mata mengklaim bahwa mereka melihat seorang pria setengah telanjang nampak melarikan diri melalui jendela yang terbuka dari trailer Dominic pada malam yang sama. Sayangnya tuduhan itu tidak membuahkan hasil vonis karena ketika Dominic ditangkap dan dibawa ke pengadilan, korban tidak dapat ditemukan dimanapun untuk bersaksi melawannya. Pada akhirnya kasus itu dibatalkan dan Dominic lepas begitu saja. Siapa yang menyangka kalau lolosnya Dominic dari vonis kala itu malah merupakan titik awal teror dari Ronald Dominic yang sebenarnya. Tak lama setelah persidangan ini berakhir, Dominic diketahui langsung membunuh korban pertamanya, David Mitchell yang berusia 19 tahun. Seperti yang pernah dia lakukan sebelumnya, Dominic membujuk David muda untuk pulang bersamanya. Dia mengikatnya juga, tapi kali ini berhasil memperkosa dan membunuh korbannya. Ronald Dominic kemudian menyeret mayat itu ke ladang tebu dan meninggalkannya di sana. Entah apa yang merasuki Dominic kala itu. Namun pasca membunuh David Mitchell dan lepas tanpa konsekuensi, dia tidak ragu membunuh lagi. Seakan dia ketagihan dengan sensasinya. Tidak mungkin Dominic bisa dituduh apabila polisi yang mendatanginya untuk memeriksa tidak menemukan bukti. Namun nampaknya Ronald Dominic kala itu tidak memiliki niatan untuk mengelak. Setelah ditangkap, Ronald Dominic tercatat tidak ada masalah sama sekali kepada petugas dan rela menyerahkan DNA, bahkan mengakui perbuatannya. Tentu pengakuan yang mengatakan bahwa dia membunuh 23 orang sangat mengejutkan polisi. Sempat ragu kalau lelaki lemah lembut itu mengatakan yang sejujurnya. Pada akhirnya pengakuannya terkonfirmasi oleh tes DNA yang dilakukan pada tahun 2006. DNA Dominic cocok dengan DNA asing yang diambil para korban yang sudah meninggal. Pada akhirnya setelah persidangan, Ronald Dominic mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama pada 23 September 2008. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup 8 kali berturut-turut yang saat ini masih dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Negara Bagian Louisiana, Amerika Serikat. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika suka video aku, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya besti-besti untuk mendukung channel ini. Matur thank you, bye-bye.